Baik, semuanya sudah hadir. Apa saya terdengar? Ya, terdengar dengan jelas. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Manggar, Bapak Sabarudin MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha dan orang tua siswa SMA Negeri 1 Manggar. Yang kami hormati seluruh panitia serta peserta MPLS SMA Negeri 1 Manggar tahun 2021, serta tidak lupa kami sertakan salam serta selamat datang kepada Bapak Bupati Belitung Timur, Bapak Dr. Andes Burhanuddin. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat ridho dan rahmatnya lah pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam acara pembukaan MPLS SMA Negeri 1 Manggar tahun 2021 yang diselenggarakan secara online dengan mengusung tema A New Life, New Ways Come for a Better Future. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk menyanyikan lagu ini di tempat dan waktu masing-masing. Baik, acara selanjutnya, sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Manggar kepada Bapak Sabarudin kami persilakan. Terima kasih kepada
Nadira, host kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kita banggakan semua, Bapak Bupati Kabupaten Belitung Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bupati, Bapak Dr. Andes Sarjono. Selamat pagi Bapak, selamat bergabung kembali ke keluarga besar SMA Negeri 1 Manggar. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manggar yang ke-9. Saya hafal Pak, karena foto Bapak ada di depan saya. Kemudian yang saya hormati dan saya banggakan, orang tua siswa, peserta didik baru SMA Negeri 1 Manggar, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf tata usaha, panitia OSIS, serta siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Manggar tahun pelajaran 2021-2022. Daun keladi tumbuh di samping pagar. Minum segelas kopi ditemani sebungkus getas. Selamat hari jadi ke-41 SMA Negeri 1 Manggar, bersama wujudkan mimpi untuk pendidikan berkualitas. Tidak terasa hari ini genap 41 tahun SMA Negeri 1 Manggar berdiri. Nanti para peserta didik baru untuk membuat Twibbon. Selamat hari jadi SMA Negeri 1 Manggar ke-41. Joins our dream. Bangga bergabung bersama keluarga besar SMA Negeri 1 Manggar. Hari ini memang terasa spesial, hari lahir SMA Negeri 1 Manggar ke-41 di hari Jumat, sekaligus kita manfaatkan sebagai momen pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Manggar. Bapak Bupati Belitung Timur, yang dalam hal ini Bapak Staf Bupati yang saya hormati, saya ingin melaporkan Bapak bahwa peserta didik SMA Negeri 1 Manggar tahun pelajaran 2021-2022 sebanyak 288 siswa yang terdiri dari 118 siswa laki-laki dan 170 siswa perempuan. Dengan perincian dari MTS Bahrul Ulum ada 1 orang, dari MTS Manggar 44 orang, dari PKBM Ki Hajar ada 1 orang, dari SMP Negeri 1 Damar 1 orang, SMP Negeri 1 Gantung 1 orang, SMP Jatilarang 1 orang, SMP Negeri 1 Manggar 83 orang, SMP 1 Simpang Renggiang 2 orang, SMP 1 Tanjung Pandan 1 orang, SMP 2 Kelapa Kampit 2 orang, SMP 2 Dendang 1 orang, SMP 2 Manggar 35 orang, SMP 2 Sukaraja 1 orang, SMP 2 Tanjung Pandan 1 orang, SMP 3 Manggar 64 orang, SMP 4 Manggar 29 orang, SMP 5 Manggar 15 orang, dan SMP 6 Manggar 6 orang. Mereka lulus seleksi melalui 4 jalur. Pertama, jalur afirmasi, kedua, jalur prestasi, ketiga, jalur zonasi, dan keempat, jalur mutasi. Jadi syukur alhamdulillah tahun ini kami menerima murid paling banyak 288 peserta didik baru, dengan harapan mudah-mudahan peserta didik baru ini bisa memberi warna dan memberikan karya inovasi dan kreativitas bagi keluarga besar SMA Negeri 1 Manggar. Bapak Bupati Belitung Timur yang kami hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Staf Ahli Bupati, ingin kami sampaikan, insya Allah Pak, di bulan Agustus ini kami akan launching 2 agenda besar. Yang pertama kami akan launching Cafe Literasi SMA Negeri 1 Manggar. Kemudian kami akan juga launching broadcast SMA Negeri 1 Manggar. Jadi insya Allah nanti Pak, di bulan Agustus ini kami akan ada, ketika bulan Agustus kan bulan kemerdekaan, kami jadikan bulan Agustus sebagai Merdeka Berekspresi. Ketika Kementerian Pendidikan dan kemudian menggulirkan program Merdeka Belajar, SMA 1 Manggar menggulirkan program Merdeka Berekspresi. Dan insya Allah Pak, nanti kami podcast SMA 1 Manggar sudah siap. Insya Allah nanti yang pertama kali akan kami wawancarai itu adalah Bapak Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Akan kami sesuaikan dengan kesiapan beliau, sekaligus beliau nanti akan meresmikan Cafe Literasi SMA Negeri 1 Manggar, sekaligus launching buku karya literasi, 12 buku karya literasi
guru, kepala sekolah, dan siswa SMA Negeri 1 Manggar. Masih di kegiatan bulan Agustus sebagai bulan Merdeka Ekspresi bagi SMA Negeri 1 Manggar. Terakhir, Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak staf ahli, kami mohon arahan, masukan, kemudian pembinaan dari Bapak supaya SMA Negeri 1 Manggar bisa terus berkembang dengan baik, dan kedepannya kami bisa terus berprestasi dan menginspirasi bukan hanya di lingkungan Kabupaten Belitung Timur, tapi juga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan di tingkat internasional. Mohon doa restu, nanti di bulan Agustus salah satu siswa kita, Nadira Sokwa, akan mengikuti pertukaran pelajar ke Amerika selama kurang lebih 8 bulan. Mudah-mudahan kegiatannya berjalan lancar dan nanti bisa menjadi inspirasi bagi seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Manggar. Tingkatkan imun dengan tertawa. Imun yang kuat bikin badan semakin segar. Terima kasih kepada seluruh orang tua siswa yang mempercayakan anaknya menempuh studi di SMA Negeri 1 Manggar. Terakhir, terbanglah tinggi sang burung merpati. Indahnya bunga yang mekar di musim semi. Mohon berkenan Bapak Bupati berikan arahan dan membuka acara ini secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sabar. Baik, acara selanjutnya. Sambutan dari Bupati Belitung Timur yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati sekaligus membuka acara. Kepada Bapak Dr. Andes Burhanuddin atau yang mewakili, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan pertama, kami sampaikan permohonan maaf. Ini Bapak Kepala Sekolah, Pak Bupati, pada hari ini ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ini terkait dengan tugas kemasyarakatan, itu meninjau kaitan dengan pelaksanaan PPKM. Maklum Kabupaten Timur pada ini saat ini pada level 4 PPKM ya. Untuk itu beliau memberikan mandat kepada saya untuk bisa membacakan sambutannya. Untuk itu sekali lagi kami mohon maaf nih Bapak Kepala Sekolah atas tidak kehadiran dari Pak Bupati ya. Terima kasih. Untuk itu izinkan saya membacakan sambutan beliau. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 1 Manggar, yang saya hormati guru-guru dan staf SMA Negeri 1 Manggar, yang saya hormati Ketua Komite SMA Negeri 1 Manggar, yang saya banggakan para siswa baru SMA Negeri 1 Manggar, Manggar, selamat mengikuti MPLS di SMA. Hadirin yang saya hormati, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua masih diberi kesempatan, kemauan dan kemampuan menjalankan aktivitas kita pada pagi hari ini dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Manggar dalam keadaan sehat, selamat, dan semoga selalu mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik, pemimpin yang mempunyai sifat sidik, amanah, tablik, dan fatonah.
Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk dapat mengikuti apa yang beliau teladankan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada anak-anak yang baru saja memasuki jenjang sekolah menengah atas yang berhasil masuk SMA Negeri 1 Manggar dan menyambut tahun pelajaran baru 2021-2022 yang saat ini akan menjalani proses pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini terpaksa dilakukan secara daring karena adanya pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Kabupaten Belitung Timur. Anak-anak sekalian tetap belajar di rumah dan melewati masa pengenalan sekolah melalui daring. Walaupun begitu, semoga tidak mengurangi arti dan kesempatan bagi anak-anak SMA Negeri Manggar untuk mengenal sekolah, para guru, ruang belajar, perpustakaan sekolah, dan teman-teman barunya di SMA. Kita semua harus bersabar untuk menunda dulu pembelajaran tatap muka terbatas karena situasi pandemi COVID-19 yang belum terkendali. Saya berharap di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak sekalian tetap semangat dan belajar, berkarya, berprestasi, dan tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat supaya terhindar dari wabah ini. Kepada anak-anakku sekalian, selalulah gunakan masker, selalu mencuci tangan sehabis berkegiatan. Jangan berkerumun terlebih dahulu. Tahan dulu main di luar, tahan dulu membuat kegiatan keramaian. Saat ini kita perlu bekerja sama, bahu-membahu untuk menangani pandemi COVID-19 ini dengan tidak dulu saling bertemu. Kalian harus melek teknologi. Karena apa? Untuk menjalani hidup yang lebih percaya diri, kemudian efisien dan efektivitas. Harapannya, ketika kalian bisa benar-benar memanfaatkan teknologi untuk menumbuhkan kompetensi secara penuh. Bukan sekedar mencari hiburan saja, sampai akhirnya nanti terjadi terlalu kecanduan. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, demikianlah beberapa hal yang perlu saya sampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Manggar secara resmi saya nyatakan dibuka. Cantik gagah pengantin di pelaminan, menarik perhatian semua undangan. Seriuslah selalu dalam pembelajaran, karena di pundakmulah Indonesia di masa depan. Demikian Bapak sekalian telah kami sampaikan sambutan dari Bupati. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada kekurangan dan kesalahan. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya, pemakaian tanda peserta MPLS secara daring. Kepada seluruh peserta, kami harapkan untuk menyiapkan tanda pengenal MPLS agar kita bisa melakukan pemasangan tanda peserta secara simbolis di depan kamera. Baik, semuanya sudah siap? Kita akan melakukan pemasangan tanda peserta MPLS secara simbolis bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Kepada panitia, kami persilakan untuk memimpin doa. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Puji syukur tak terhingga kami panjatkan kepada Engkau atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, Ya Rabbana, dengan segala kerendahan hati kami, ridho dan berkalah atas acara pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring ini, peserta didik baru SMA 1 Manggar tahun pelajaran 2021-2022. Ya Allah, Ya Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, hiasilah kami dan peserta didik baru SMA Negeri 1 Manggar dengan keimanan dan akhlak yang mulia, agar kami dapat menjadi insan mulia yang dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, yang jadikanlah sekolah kami sebagai wadah yang mampu melahirkan para generasi yang emas. Ya Allah, kami, Tuhan yang Maha Menentukan, melalui acara ini, jadikanlah pertemuan kami sebagai pertemuannya penuh dengan rahmat. Eratkanlah hubungan ukhuwah kami. Satukanlah hati kami. Kobarkanlah semangat kami mewujudkan cita-cita kami di SMA Negeri 1 Manggar. Ya Allah, yang bersyukur, di hadapan Engkau adalah makhluk yang lemah dan hamba yang bergempang dosa. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah, kepadamu-lah kami memohon pertolongan dan hanya kepadamu kami memohon dan meminta petunjuk-Mu ya Allah. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya penutup. Untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kelancaran acara pembukaan ini. Semoga acara kita, meskipun dijalankan secara online, dapat berjalan secara lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami himbau kepada seluruh peserta MPLS untuk jangan live terlebih dahulu setelah ini, karena kita akan ada penjelasan teknis yang akan dilakukan oleh panitia MPLS. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarjono, sukses selalu Pak. Selamat sukses. Ya Pak. Ya. Makin ganteng Pak Sarjono. Alhamdulillah dari dulu. Gak terasa Pak, 81 tahun Pak. Iya. Dan mudah-mudahan Bapak sabar lebih hebat lagi ya. Amin. Mohon doa dan dukungan Pak. Ya, amin. Ya, amin amin. Ya, Bapak. Assalamualaikum. Ya, salam. Baik, kepada Bang Anggi ada? Dipersilakan untuk menyampaikan penjelasan teknis MPLS yang akan kita selenggarakan ini.
boleh wali murid sudah boleh live meeting? Boleh belum? Orang tua boleh ya, orang tua boleh meninggalkan, tapi untuk siswanya jangan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koto. Angkut itu. Ya. Selamat pagi semua. Kedengaran suara kakak? Jelas. Oke, baiklah. Sebelumnya, terima kasih untuk adik-adik yang telah dapat hadir pada hari ini dalam rangka kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Manggar secara online, mengingat situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan MPLS secara tatap muka. Gimana kabarnya? Semua baik? Baik, Kak. Baik. Baik. Baik, benar. Baik, Kak. Baik. Alhamdulillah kalau baik ya. Baik. Kak, ganteng, Kak. Yang lain untuk di-unmute dulu. Kak, tips ganteng. Di-mute. Bisa, Ega. Oke. Stay safe ya semua, jaga kesehatan. Jangan terlalu sering keluar rumah kalau tidak terlalu penting. Bicara tentang MPLS. MPLS merupakan singkatan dari masa pengenalan lingkungan sekolah. Dulu biasa kita kenal dengan sebutan MOS atau masa orientasi sekolah. MPLS merupakan sebuah kegiatan yang umum dilaksanakan di sekolah setiap awal tahun ajaran guna menyambut kedatangan para peserta didik baru. Kegiatan yang dilakukan saat MPLS bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah seperti ruangan yang digunakan untuk kegiatan belajar. Terus Abang harap untuk adik-adik bisa mengikuti kegiatan MPLS ini secara serius, banyak-banyak bertanya hal-hal yang penting untuk ditanyakan. Selanjutnya kakak di sini bakal menjelaskan teknis mengenai MPLS SMA Negeri 1 Manggar 2021 ini yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan. Yang pertama itu tata tertib. Mungkin kemarin ada dari wali kelasnya udah disampaikan ke grupnya mengenai tata tertib. Mungkin di sini kakak akan membacakan lagi untuk tata tertibnya. Syarat seperti daring MPLS SMA Negeri 1 Manggar tahun 2021. Yang pertama itu peserta didik baru wajib menggunakan latar belakang background MPLS SMA Negeri 1 Manggar. Mungkin bagian adik-adik ada yang tidak pakai, nggak masalah. Untuk selanjutnya peserta didik baru menggunakan seragam SMP masing-masing biru putih dan memakai dasi. Apakah adik-adik telah mengikuti tata tertib tersebut? Sudah, Kak. Kalau sudah cukup. Pakai taliban nggak, Pak? Mohon untuk adik-adik di Zoom ini bicaranya yang sopan ya. Kak, kita pakai taliban nggak? Karena adik-adik di sini juga dinilai ada yang memantau juga di sini. Nanti bakal dilihat dari kakak-kakak panitia yang lain. Untuk kita pakai baju kita pakai baju lengkap nggak? Baju lengkap gitu dari jasik, taliban sampai kaos kaki gitu. Mungkin kalau untuk di Zoom kelihatannya cuman baju dengan dasi ya. Jadi nggak apa-apa bisanya kita pakai baju celana kolor gitu. Tapi lebih bagusnya pakai lengkap. Oke, selanjutnya itu peserta didik baru wajib tidak mengaktifkan mikrofon
ketika narasumber menyampaikan materi. Tadi kakak lihat banyak adik-adik yang waktu waktu pembukaan tadi ada yang belum di-mute audionya. Mohon untuk beberapa hari ke depan kalau narasumber sedang berbicara, mohon di-mute dulu ya. Ngerti? Ngerti. Iya. Oke, selanjutnya itu peserta didik baru wajib mengikuti tata tertib atau menjaga etika perilaku ketika MPLS SMS 1 Manggar berlangsung. Nah, seperti yang tadi kakak sampaikan, jaga sopan santunnya di Zoom ini, baik di chat maupun di secara langsung. Nah, untuk name tag itu jangan sampai hilang. Terus kalau kegiatan Zoom meeting ini pakai terus ya. Untuk materi-materi yang penting itu mohon dicatat di buku ya masing-masing. Nanti ada bakal dikumpulkan dalam bentuk PDF. Ngerti? Ngerti, Kak. Siap mengerti, Kak. Abang, woi, bukan abang. Abang, bukan. Siap, mengerti, Bang. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu peserta didik baru wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Manggar. Jadi, adik-adik diharapkan mengikuti kegiatan Zoom meeting ini. Jangan ada yang tidak mengikuti sampai selesai. Ngerti? Kalau ada halangan gimana, Kak? Kalau sekiranya halangannya tidak terlalu penting, mungkin lebih diusahakan ya. Kalau iya izin dulu. Di grupnya masing-masing izin dulu kalau emang benar-benar penting. Tidak bisa mengikuti Zoom. Ngerti? Nah, untuk selanjutnya itu peserta didik baru wajib hadir 30 menit sebelum kegiatan MPLS SMA Negeri 1 Manggar berlangsung. Jadi adik-adik sebelum MPLS berlangsung 30 menit udah ada di itu ya, Zoom meeting. Mengerti? Mengerti, Kak. Peserta didik baru wajib mengisi daftar hadir online MPLS SMA Negeri 1 Manggar. Jadi adik-adik di Zoom meeting ini bakal diabsen di awal pertemuan dengan di akhir pertemuan. Jadi adik-adik tidak bisa cuman masuk di awal, jadi di akhirnya nggak ada. Mengerti? Hah? Ingat? Nah, ya. Nanti bakal ada server yang mendeteksi adik-adik apakah ada di Zoom meeting ini. Nah, selanjutnya itu mungkin hal-hal lain yang belum diatur pada syarat-syarat ini akan diberitahukan di kemudian hari. Misalnya ada pemberitahuan mendadak mungkin ya, bakal di-share mungkin ke grup kelasnya masing-masing. Mungkin ada yang ingin ditanya sampai di sini? Enggak. Kak, Kalau di siap sering apa? Kak, saya mau nanya, Kak. Siapa namanya? Fresh Twitter dari kelas Humaniora. Gimana sih bacanya? Humaniora. Humaniora. Iya gitu. Kelasnya kapan dibagi ya? Kelas apa? Kelas misalnya IPA dan IPS gitu. Nanti selesai kegiatan MPLS untuk kelas aslinya bakal dibagi.
bakal desain ntar dari pihak sekolah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, cari absen enggak Pak? Cari absen. Nanti bakal diberikan link ya di pakai server. Oh, pakai server. Katanya pakai server. Untuk absen otomatis dari Zoom ya. Absen otomatis dari Zoom. Ya, jadi diharapkan untuk peserta nantinya untuk nama di Zoom itu mohon disesuaikan ya, sesuai dengan ketika kita simulasi kemarin. Ya. Supaya kami dari pihak panitia lebih mudah untuk merekap absen kalian. Nah, banyak udah ketawa tadi. Banyak udah ketawa tadi. Mohon untuk sikapnya dijaga ya. Jangan pin kodong jadi ketawa. Iya Bang. Lebih lagi Zoom Bang. Untuk Zoom kan sudah ada di jadwal. Zoom selanjutnya. Untuk hari pertama itu pada hari Senin tanggal 2 Agustus. Untuk hari kedua selanjutnya hari Selasa 3 Agustus dan hari Rabu 4 Agustus. Kak, bertanya Kak. Ya, kenapa? Dari Iksan Gang. Kak, itu kan aku ada ikut aktif. Tanggal 2 nih lah mulai latihan itu siapa Kak? Kalau nggak absen Kak? Piki nih Ge. Ikut apa? Yang lain mungkin harap tenang dulu ya. Di mute dulu. Woi, siapa pakai nastum lah? Kak. Kenapa? Dan sopan sedikit Dan, sopan Dan. Kan aku ikut basket. Ya. Mulai ya latihan tanggal 2 itu siapa kalau absen sesudah tidak bisa siapa Kak? Maksudnya Kak, tapi aku juga Kak. Tidak bisa. Absen Kak. Absen itu kan sebelum kan sesudah Kak. Kalau yang lah sesudah nak absen itu siapa Kak? Misal tidak sempat. Kamu ada halangan apa emang? Kak. Latihan basket Kak. Basket kecamatan. Oh, basket kecamatan. Iya Kak. Minta surat dispen. Mungkin dari adiknya minta surat dispen dan diberikan ke sekolah. Gitu. Surat dispen dari kecamatan dan diberikan ke sekolah. Berarti kalau lah ikut di kecamatan. Ya, MPLS, Bapak boleh memberikan arahan untuk beberapa informasi lah gitu terkait dengan MPLS. Boleh ya? Siap Pak, boleh Pak. Silakan Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk seluruh panitia dan juga peserta MPLS SMA Negeri Manggar. Bapak minta waktu sebentar, mungkin sekitar 15 menit untuk menyampaikan hal yang penting terkait dengan asesmen kompetisi minimal atau AKM yang tahun ini itu akan dilaksanakan oleh kelas 11. Dan mungkin nanti ini juga akan kalian laksanakan, nanti dipilih oleh dari Kemdikbud itu untuk yang kelas 10. Itu kita tidak tahu jumlahnya berapa, namun nanti ini akan dipilih secara random. Nah, salah satu untuk survei karakter itu karena Bapak juga selaku di bagian kesiswaan, di wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, ini juga merupakan bagian dari kementerian, terutama di pusat penguatan karakter.
yaitu tepatnya di agen penguatan karakter. Nah, jadi di sini sedang mengembangkan ataupun sedang menyosialisasikan terkait dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ini insya Allah nanti ini visi dari Sekolah Penggerak untuk Kabupaten Belitung Timur, insya Allah itu akan dilaksanakan tahun 2023. Di tahun ini itu untuk sementara ini satu kabupaten yang baru dilaksanakan yaitu di Bangka Barat. Nah, namun nanti Bapak akan menyosialisasikan juga terkait ini karena ini penting bagi kalian semua karena untuk penilaian karakter ataupun survei yang dilaksanakan oleh sekolah terkait dengan perilaku. Nah, ini jadi untuk mengembangkan SDM unggul melalui profil pelajar Pancasila. Nah, ini bisa dapat dilihat dari instrumen asesmen nasional nanti kalian yang kelas 11 itu sudah dipilih orangnya dan juga kelas 10 nanti. Nah, dari siswa atau murid ini nanti kalian ada beberapa orang itu akan melaksanakan pelaksanaan penilaian yaitu AKM literasi dan numerasi dan juga survei karakter. Nah, AKM literasi dan numerasi ini sini sama juga melalui soal juga itu akan dilaksanakan. Nah, namun nanti juga ada juga dari pemantauan ataupun dari observasi di lapangan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru juga wali kelas. Jadi kalau AKM literasi dan numerasi ini melaksanakan penilaian melalui soal itu kognitif. Nah, survei karakter ini hasil belajar kalian sosial emosional. Nah, jadi itu terkait dengan mulai dari kalian masuk, proses di kelas, sampai juga nanti ada terkait juga dengan perilaku-perilaku di luar. Nah, untuk membangun sumber daya unggul yaitu yang dibutuhkan adalah belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, apa itu? Nah, ini yang sedang dikembangkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini ada 6. Ada 6 aspek atau 6 karakter yang dikembangkan. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ini mempunyai karakter yang bagus, literasi spiritualnya jalan, aktivitas kegiatan ibadahnya juga dilakukan. Nah, ini beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan sumbangsi ataupun sumbangan atau melakukan bakti sosial, ini salah satunya. Yang kedua, berkebinekaan global. Nah, ini juga harus kalian tanamkan. Artinya toleransi itu harus dipatrikan ataupun diinternalisasikan di bagian diri kita. Nah, artinya kita harus tahu dalam kondisi masyarakat ini kita itu memiliki kebinekaan, keberagaman. Nah, nanti dari setinggi badan kita memiliki perbedaan, dari warna kulit kita memiliki perbedaan, bentuk rambut, bentuk hidung, semuanya memiliki perbedaan. Nah, kita juga harus sadar itu. Nah, ketika kita sudah menyadari ini, artinya nanti praktek-praktek sosial yang bersifat negatif itu tidak akan terjadi. Apa yang terjadi ketika kita tidak paham dengan kebinekaan global? Nah, yang terjadi adalah bullying atau perundungan atau juga disebut dengan perisakan. Karena kita melihat ada sesuatu yang beda. Nah, terus kita melakukan pendiskriminasian, pembedaan. Kau gendut misalnya. Kau hitam. Nah, itu enggak boleh seperti itu ya. Apalagi sampai seorang siswa itu bisa dikatakan dia depresi sampai pindah sekolah. Bahkan di daerah luar, di luar negeri itu ada yang sampai bunuh diri. Nah, kebetulan Bapak juga pernah menjadi wali kelas, dulu ada memang kasus perundungan di sekolah ini, di SMA 1 Manggar. Namun alhamdulillah itu bisa teratasi. Itu ibaratnya yang melakukan itu ya enggak banyak, 1-2 orang. Nah, namun efek-efek dari yang pembuli ini bisa memberikan efek menarik bagi kawan-kawan yang lain juga untuk membeli, itu yang bahaya. Seperti itu. Jadi termasuk juga nanti ketika ada siswa yang terjadi pembulian, nah ini juga akan ditindak dari sekolah. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu kebinekaan global, kita harus paham. Kita lahirnya tuh dengan agama yang beragam, dengan suku yang beragam, ras yang beragam. Nah, kita juga harus paham seperti itu ya. Jadi nanti ketika sudah masuk, sudah ketemu dengan teman yang beda-beda, mungkin ada yang dari kampung baru, yang mungkin mayoritas sukunya Bugis, ada yang juga dari daerah mana, Lalang, ataupun misalnya Arab, yang mungkin ada sukunya Bawean, Buyan, itu suku Jawa, ada juga yang Sunda. Itu mohon nanti kita harus sadari itu adalah sebuah perbedaan. Nah, tidak boleh nanti sampai mencaci maki, apalagi sampai membuat seorang itu berhenti. Itu ya, nanti itu dipahami ya. Nah, itu selanjutnya itu karakter profil pelajar Pancasila yang itu bergotong royong, saling kerjasama, bantu-membantu, empati. Ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan, nah itu kalian siap untuk membantu. Nah, ini secara umum pasti kalian sudah tahu, dari SD juga sudah diajarkan. Karakter profil pelajar Pancasila yang lain apa? Kreatif. Nah, kreatif membuat konten-konten ataupun membuat sebuah
produksi gambar ataupun karya yang bisa berguna bagi diri sendiri dan sekolah itu bisa diaktifasi lah gitu kreativitasnya. Itu karakter profil pelajar Pancasila yang ketiga. Ada juga bernalar kritis. Nah, ini kalau zaman sekarang literasi digital ini terkait dengan isu-isu hoax. Nah, itu juga harus berhati-hati. Artinya ketika mendapat informasi yang baru, kita juga jangan langsung mengklik ataupun jangan langsung men-share. Ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Siapa yang menge-share? Orang yang menge-share itu siapa? Kita lihat. Ini orang ini rajin berbulak apa enggak? Gitu. Jadi jangan sebasing share. Nah, itu sumbernya dilihat, link yang dibagikan itu sumbernya dari mana. Seperti itu. Nah, itu. Terus ya jangan langsung klik karena ketika biasanya ada yang men-share kuota, bonus kuota, dapat kuota gratis. Nah, itu itu salah satu cara untuk menghack akun media sosial kita. Ketika kita udah ngeklik, kok munculnya yang lain gitu, iklan apa segala macam lah, hal-hal yang malah yang tidak berhubungan. Nah, itu juga harus diperhatikan, itu harus hati-hati. Nah, makanya salah satu karakter yang harus ada juga di sekolah kita itu harus benar kritis. Kita harus kritis gitu dengan informasi-informasi yang beredar di luar. Ya, mandiri, apalagi anak SMA, SMP, anak SMA juga beda. SMP mungkin masih peran orang tua masih banyak. Nah, ketika masuk ke SMA, kalian juga sudah mulai memasuki proses pendidikan yang udah masuk ke semi andragogi sebenarnya ya, mandiri. Artinya nanti ketika masuk pendidikan menengah, jangan nunggu guru nagih-nagih tugas. Bang kamu jangan sampai kayak gitu. Nah, bukan ke SMP ditagih sampai datangkan ke rumah gitu untuk ngecek landak hadir, jangan sampai kayak gitu. Nah, jadi kalau kita sudah ada tugas, jadwalnya sudah diberikan dari sekolah, nah silakan kumpulkanlah. Suruh bikin video, bikinlah. Suruh bikin portofolio atau suruh bikin ngeresum, ngeringkas gitu ya, dikumpulkanlah. Nah, kemandirian itu salah satunya. Nah, itulah profil pelajar Pancasila yang siap diterapkan di Indonesia dan karena Bapak juga salah satu bagian dari lembaga di pendidikan di Indonesia juga, di SMA 1 Manggar, di Pusat Penguatan Karakter juga. Nah, jadi ini juga harus ditanamkan di pribadi peserta didik SMA 1 Manggar. Nah, karena sejatinya kalaupun misalnya di Indonesia ini kita sudah banyak memiliki orang-orang yang memiliki intelektual yang tinggi. Nah, namun itu juga harus dibekali dengan perilaku yang bagus, yang bagus, yang baik, yang attitude yang bisa dikatakan itu bisa mendukung intelektual kita seperti itu. Karena walaupun sekitar-sekitar apa kita, ketika kita tidak memiliki perilaku yang baik ataupun bagus, nah nanti orang ibaratnya tidak enak ngajak kita begawe kayak gitu. Ini pintar tapi sombong gitu. Baru dapat juara sedikit misalnya tingkat provinsi, tingkat nasional, baru dapat juara sedikit lah ngesok, padahal baru pelajar misalnya. Atau ya banyak hal-hal yang seperti itu. Kayak gitu. Nah, itu juga harus kita pahami seperti itu ya. Jadi berprestasilah, SMA 1 Manggar memberikan kalian banyak wadah, termasuk juga ini ada ekskul-ekskul yang baru, sinematografi untuk video, ada juga fotografi, masalah dunia perfotoan, dan juga ada ekskul, insya Allah nanti ekskul panah juga ada, nanti sedang dibuka juga ya, ekskul, bukan ekskul panah, ekskul menembak. Ekskul menembak itu nanti bekerja sama dengan Perbakin. Begitu, seperti itu ya, nanti ada nanti dikasih link untuk mengikuti ekskul. Jadi minimal harus satu diikuti, yaitu pramuka. Nah, pilihannya paling banyak itu boleh 2. Artinya semuanya maksimal 3, jangan terlalu banyak, nanti tidak fokus. Nah, kalian juga harus melihat sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini ada terkait dengan dari kementerian juga akun media sosial yang bisa kalian gunakan. Nanti yang ikut ini ya, ikut AKM ataupun asesmen nasional. Nah, itu bisa dilihat ciri-ciri ataupun profil pelajar Pancasila karena nanti kisi-kisinya ada di sini, nih di Cerdas Berkarakter, di YouTube, di IG, ada juga di webnya atau cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id. Nah, di situ nanti seperti apa sih perilaku-perilaku yang mencerminkan profil pelajar Pancasila atau untuk survei karakter asesmen nasional. Nah, di sini nanti kalian bisa lihat video-videonya. Nah, seperti itu ya. Karena ya salah satu, karena ini tidak semua orang tahu gitu, artinya ada hanya beberapa sekolah yang diberikan sosialisasi seperti ini.
kayak gitu. Nah, ini karena kebetulan Bapak juga agen penguatan karakter, nah jadi silakan diakses di web ini. Di web ini, di YouTube ini, di situ banyak video-videonya. Ada juga kegiatan-kegiatannya juga dari infografis, video, ada lomba komik. Nah, situ juga banyak. Nah, webinarnya juga ada tentang setara gender tuh ada banyak. Bahkan kalau kita aktif udah berapa kali itu bahkan bisa diundang nanti dari kementerian. Nah, ini ada juga podcast ya atau radio. Nah, ini ada juga yang tentang narkoba, perundungan, yang artis-artis juga yang diundang juga artis-artis yang ya bisa dikatakan papan menengah sampai papan atas lah gitu ya. Nah, ini juga pernah dilaksanakan di Metro TV. Nah, ada Mas Menteri juga hadir di dalam malam apresiasi cerdas berkarakter nih tahun lalu ya, tanggal 12 Desember. Nah, seperti itu. Ada beberapa tokoh lah gitu, misal Eka Gusti apa kan? Eka yang itu ya, musisi lah tuh ya, The Massive dan lain. Nah, seperti itu saja. Mungkin itu saja dari Bapak. Silakan untuk MPLS ini dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Jangan etikanya juga diperhatikan, baik itu terhadap kakak kelasnya, juga nanti ketika masuk terhadap guru-gurunya, karena di SMA Manggar ini kalian sudah memasuki pendidikan lebih lanjut, jadi ya harus diperbaiki cara belajarnya juga, harus lebih mandiri, dan juga untuk etikanya juga harus diperbaiki menjadi lebih baik. Nah, ketika kalian sudah masuk SMA ini, SMA 1 Manggar tidak berpatokan pada cuma prestasi saja, namun berprestasi tapi juga cerdas berkarakter. Seperti itu ya. Itu yang Bapak harapkan. Mohon nanti untuk kakak panitia MPLS diinformasikan ataupun diberikan bimbingan sebaik mungkin. Jikapun ada hal-hal yang kurang berkenan misalnya, nah nanti diinformasikan ke Bapak seperti itu ya, karena mohon maaf lah karena kalian ini dari berbagai macam latar belakang yang berbeda gitu, SMP-nya juga berbeda, sukunya juga berbeda, lingkungan perumahannya juga berbeda, latar belakang keluarga juga berbeda, nanti itu ada berbagai macam. Bapak pinginnya ataupun sekolah inginkan kalian juga keluar dari sini karena lulusnya menggunakan alma mater SMA 1 Manggar, ya artinya kami berharap kalian menjadi manusia yang baik ya, terutama nanti menjadi pelajar Pancasila seperti itu. Itu saja dari Bapak. Silakan mungkin dilanjutkan dari panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Pak Ares atas penjelasannya. Selanjutnya untuk adik-adik, sekali lagi kakak tekankan sopan santunnya dijaga di Zoom ini. Jangan asal ngomong juga. Kalau narasumber sedang menyampaikan materi, mohon di mute dulu ya. Ngerti? Siap mengerti. Ngerti. Dan juga kalau ingin bertanya, angkat tangan dulu. Ada fitur raise hand. Dan nunggu dipersilakan dulu dari narasumbernya atau dari kakak panitia MPLS. Atau bisa via chat mungkin. Via chat di kolom chat ini. Di kolom chat yang ada di Zoom ini. Dengan format tanya nama. Saya bertanya. Itu aja sih. Dan juga ya halo. Oke, mohon maaf Kak Anggi. Ya. Sebentar, informasikan untuk seluruh peserta didik baru untuk kelas 10 itu link untuk Twibbon hari ini silahkan diupload di media sosial masing-masing. Linknya sudah ada di chat ya, untuk karena hari ini adalah hari ulang tahun, hari jadi ke-41 SMA Negeri 1 Manggar ya. Jadi silakan dipasang Twibbon di media sosial kalian masing-masing, mulai dari story WA, mungkin IG dan lain-lain. Itu linknya sudah ada di chat ya, di kolom chat, atau nanti akan di-share ke WA grup masing-masing kelas. Terima kasih. Silakan Pak Yogi. Dapatkan jawabannya. Halo, Des. Besoknya, sampai skripsi di babak akhir dimulai dengan tema
Terpijit. Ia bisa mengalahkan jantan. Halo, tes. Halo, suara Bapak kedengaran? Apakah suara Bapak kedengaran? Mohon izin rekan dia hostis. Di sini Bapak sebagai host. Mohon untuk semua peserta mengaktifkan videonya karena pada kesempatan ini Bapak ingin men-screenshot layar ya. Men-screenshot layar jadi semua wajah peserta kelihatan ya. Untuk dokumentasi kita pada hari ini. Silakan semua video di HP-nya masing-masing diaktifkan. Untuk peserta. Ini masih ada yang belum aktifkan. Bapak beri waktu 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, semuanya sudah diaktifkan videonya. Tunggu sebentar, Bapak akan mengambil screenshot layar ya. Nanti akan Bapak beritahu kalau sudah selesai ya. Mohon videonya tetap dijaga, tetap aktif. Bapak screenshot mulai dari sekarang. Yuk, senyum semua. 1, 2, 3. Tunggu ya, ini ada 12 halaman masalahnya. Tunggu sebentar. Ini baru halaman ketiga. Halaman keempat. Mohon untuk pandangannya ke kamera. Halaman ke-7. Halaman ke-8. Halaman ke-9 ini ada perikanan Marcel. Oh enggak, aktif ya, sudah. Halaman ke-10. Oke, tetap pandang ke kamera. Halaman ke-11. Oke, terakhir halaman ke-12. Di halaman 12, kedokteran pipi. Videonya diaktifkan ya? Teknik Jenny. Videonya diaktifkan. Baik, semua peserta sudah di screenshot layarnya, sudah didokumentasikan. Cukup sekian dari Bapak. Bapak kembalikan ke panitia OSIS, silakan. Nah, panitia nih. Ayo panitia, raise hand. Panitia di akomodir kegiatannya. Abangnya.
untuk panitia sambil nunggu panitia ya mungkin ya. Untuk siswa baru nanti kalian kan ada yang masuk jalur prestasi dan juga kalau Bapak lihat ada yang punya prestasi tapi tidak masuk jalur prestasi, dia masuknya jalur zonasi. Dan ada juga yang ikut jalur afirmasi. Ya, jadi nanti ketika mereka yang sudah berprestasi ini tetap konsisten ya nanti ya. Karena banyak kasusnya kayak gitu, masuk ke SMA 1 Manggar pakai prestasi. Tapi setelah di SMA 1 Manggar, ya mereka enggak berprestasi lagi, malas ikut kegiatan ini, itu sayang gitu. Nah, jadi linearitasnya atau nanti sinkronnya, biar nanti kalian bisa kuliah. Mudah-mudahan nanti jurusan kalian kuliah sudah ada di kelas 1 ini, sudah tahu mau masuk apa. Nah, prestasinya disesuaikan dengan itu. Misalnya saya suka kimia, pengen jadi dokter. Nah, di kimia ikut olimpiade. Seperti itu. Nah, nanti diteruskanlah, mudah-mudahan sampai nasional itu mudah. Karena ada beberapa contoh dari kakak kelas kalian yang KSN, itu ada yang dapat medali perunggu ya, yang tingkat nasional. Tahun ini ada 2 orang. Itu ada Kak Fidiatun sama Kak Angel. Nah, itu perunggu, alhamdulillah dapat jalur undangan untuk di UI dan juga di UGM. Nah, jadi mereka, kalian sudah harus tahu, aku pengen masuk kuliah ini. Nah, yang sudah punya prestasi dipertahankan, saya pengen jadi guru olahraga, Pak. Nah, konsentrasilah di situ. Ikut silat misalnya, silat terus sampai berprestasi ya. Jadi nanti ketika kalian sudah lulus dari SMA, ikut jalur prestasi ataupun ikut jalur-jalur yang bisa mengakomodir prestasi kalian. Jadi tidak perlu susah-susah untuk tes secara mandiri ataupun seleksi bersama. Ya nanti ya, jadi kita sudah punya pemetaan gitu. Jadi kalian bukan asal sekolah, bukan asal-asalan masuk ke dalam kelas, baik itu secara luring ataupun daring. Nah, namun kalian sudah mengerti, sudah paham. Aku pengen masuk hukum misalnya. Nah, sudah mulailah dicari kegiatan-kegiatan misal LCC, lomba cerdas cermat atau lomba konstitusi gitu yang berbau hukum. Pengen jadi guru PKN, nah silakan masuk yang seperti itu. Pak, aku pengen jadi sastrawan, pengen jadi guru bahasa, ikut lomba debat bahasa Indonesia. Pak, aku ingin jadi guru bahasa Inggris, ikut lomba debat bahasa Inggris. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah lulus dari SMA, nah udah ada sertifikatnya, itu mempermudah kalian untuk masuk kuliah. Seperti itu ya. Jadi tetap dipertahankan. Yang belum ada prestasi, masih banyak cara untuk berprestasi. Pak, aku pengen masuk komunikasi misalnya, ya ikut misalnya lomba-lomba, misalnya lomba vlog atau lomba-lomba yang bersifat komunikasi. Nah, nanti ketika masuk kuliah dilampirkan sertifikat itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa tembus seperti itu ya. Karena banyak kakak kelas kalian yang untuk mempermudah masuk perguruan tinggi negeri yang favorit. Nah, begitulah salah satu jalannya. Ya, jadi banyak kakak kelas yang berprestasi di sini, kakak panitianya juga banyak, siswa juga yang sebaya kalian juga sudah banyak. Nah, silakanlah saling tanya informasi, mudah-mudahan nah nanti sharing-sharing itu bisa menjadi pembekalan bagi kalian. Jadi bukan asal sekolah seperti itu. Yang tidak berprestasi pun ya bisa berprestasi gitu, seperti itu. Ya, yang catatan bagi Bapak itulah yang berprestasi, yang sudah masuk jalur prestasi kemarin, yang juga sudah ada prestasi juara kelas. Juara kelas jangan cuma juara kelas, seperti itu. Banyak ikut kegiatan. Kemarin 2 tahun yang lalu itu banyak yang juara kelas tapi nggak ikut apa-apa, kan sayang. Nah, jadi untuk yang tahun kemarin, tahun ini mulainya, tahun kemarin maaf, tahun pelajaran kemarin sudah mulai diakomodir yang juara kelas 1 sampai 5. Itu Bapak kumpulkan, kita sudah konsentrasikan untuk mengikuti kegiatan yang bersifat prestasi. Ya, alhamdulillah ada beberapa orang yang dulunya nggak pernah ikut, ya juara di KSN, ada juga juara di kompetisi-kompetisi yang lain. Nah, jadi banyak cara, banyak jalan. Temukan dulu minat dan bakatnya. Suka nyanyi, ya silakan ada GBN, Gita Bahana Nusantara, itu nanti bisa sharing bagaimana kalau sudah punya bakat nyanyi, ya silakan nanti dilatih. Suka nari di sekolah kita juga ada seperti itu. Nah, namun untuk aktivitas kita ekskulnya ini tidak semua jalan. Ya, artinya untuk ekskul tertentu yang nanti memang ada event nasionalnya itu yang memang dipersiapkan. Misalnya lomba debat bahasa Indonesia, debat bahasa Inggris, Gita Bahana, terus Paskib, apa lagi ya? AFLS 2N gitu, KSN, KOSN. Nah, seperti itu. Itu juga sudah dipersiapkan. Dan juga itu memang limited edition, orang-orang itu enggak dikumpulkan secara langsung orang-orangnya, dalam artian yang memang sesuai dengan kompetisi mereka ataupun di bidang mereka nanti itu untuk latihannya, seperti itu.
Ya, itu saja mungkin pesan dari Bapak, semangat berprestasi. SMA 1 Manggar adalah salah satu wadah bagi kalian untuk memaksimalkan potensi. Jadi jangan lupa kalian terlahir unik, jadi optimalkan apa yang ada di diri. Itu saja mungkin tambahan dari Bapak. Untuk panitia ataupun mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa menambahkan hal yang penting. Halo Pak. Halo Pak. Halo Pak Res. Izin Pak. Ya. Ini ada dari siswa yang nanya di kolom chat. Katanya kalau misalkan nih PPKM diperpanjang sampai Desember, misalkan. Nah, kita di sekolah ada program ekstrakurikuler. Nah, gimana dengan program itu pas ngambil nilai ya Pak? Dari perikanan. Siti. Oh, terima kasih. Jadi untuk PPKM ini kita enggak tahu sampai kapan. Yang pasti kemungkinan Agustus tetap PPKM, cuman enggak tahu. Karena kita lihat grafik, kalau grafiknya turun, ya secara step by step atau bertahap nanti bisa dilaksanakan luring. Namun apabila tidak, ya kalaupun ekskul, ya ekskul yang diperkirakan itu bisa aktif saja gitu, seperti itu. Yang memang dikompetisikan. Nah, itu kayak misal KSN atau apa ya? Ada klub sains kan. Nah, itu misalnya kalau ada kompetisinya ya mereka tetap datang sekolah. Jikapun itu perlu datang sekolah seperti itu ya. Kalaupun enggak datang ya enggak dipaksakan seperti itu. Ya, artinya kita kesehatan tetap yang utama. Mungkin untuk umur ya untuk anak-anak seumur kalian ya kesehatan mungkin untuk pandemi ini ya bisa imunnya bisa lebih baik lah mungkin ya dibandingkan orang-orang yang udah umur 40-an ke atas. Ya namun ya kalian harus juga menjaga orang lain, jangan kena kalian gini kalian menularkan ke orang lain, itu yang bahaya. Ya tapi intinya untuk ekskul yang ada kompetisinya saja yang akan diaktifkan seperti itu. Yang bagi yang tidak ya kita off sementara. Mungkin itu saja ya dari Bapak, karena ada pemberitahuan juga dari sekolah terkait untuk PLS ini pembukaannya sudah dicukupkan. Nanti disambung yang punya maci, ya Pak. Terima kasih Pak Ares atas jawabannya. Dia kan dia Baik, jadi apakah masih ada dari panitia? Oh iya. Bagaimana panitia? Untuk anak-anak yang mau bertanya tentang ekskul, nanti akan ada panitia yang mungkin secara khusus untuk membahas hal itu. Jadi ya nanti untuk pertanyaan yang itu kami tampung dulu. Silakan nanti akan ada waktu untuk menjawab pertanyaan dari anak-anak sekalian. Untuk hari ini sepertinya kita selesaikan dulu ya panitia dan seluruh Bapak Ibu guru yang hadir pada Zoom meeting pagi hari ini. Saya rasa cukup. Terima kasih. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi dan sampai jumpa di hari pertama MPLS di hari Senin 2 Agustus 2021. Terima kasih. Selamat pagi. Belum. Pak, kita